Ya, shalom semuanya. Baik kita bersatu dalam doa untuk memulai pembacaan firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami berkumpul dalam Zoom Koinonia. Kiranya Engkau memberikan kami pengajaran Tuhan untuk kami terus belajar Tuhan untuk mengerti firman-Mu Tuhan agar kami merenungkan siang dan malam dan kami melakukannya Tuhan. Engkau berkati dan kepada semuanya Tuhan yang ada baik di Zoom ataupun di YouTube Tuhan. Kiranya apa yang keluar dari pengajaran Pastor Paul adalah daripadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati juga kami, Engkau berikan kami telinga untuk mendengar, dan kami dapat melakukan segala sesuatu dari firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, silakan Ibu Ayu Anggreni, Yesaya 66, silakan dibacakan. Silakan dibuka Bu mikrofon. Ya, silakan. Ya, Yesaya pasal 66. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu, sama seperti mereka, lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Oleh karena apabila aku memanggil, tidak ada yang menjawab. Apabila aku berbicara, mereka tidak mendengarkan. Tetapi mereka melakukan yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak ku kehendaki. Dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya. Saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, supaya kami melihat sukacitamu. Tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu. Dengar bunyi gemparan dari kota. Dengar datangnya dari bait suci. Dengar, Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan? Firman Tuhan. Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula? Firman Allahmu. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa, seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu.
kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata seperti hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung, untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan, dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk teman-teman dewa, untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul dan Lut, ke Mesek dan Ros, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem, firman Tuhan, sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu. Tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Amin. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Bu Ayu Anggreni. Dilanjutkan Pak Ali Mulyo, Wahyu 20. Silakan Pak. Wahyu 20. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa, sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut.
Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Demikianlah sabda Allah. Ya, terima kasih Pak Ali Mulyo. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Tutup ya. Lalatnya pada masuk soalnya. Oke, tema kita inilah isi Hades dan neraka. Bedakan antara Hades dan neraka, saudara ya. Kalau kita bicara Hades itu bicara dunia orang mati, perhentian sementara. Kalau bicara neraka itu berarti kekal, ya. Nah, kata neraka itu ya neraka, naroko itu dari bahasa Sanskrit, saudara ya. Ya, yang disebut dengan neraka itu, tetapi Alkitab menyebutnya bukan naroko tapi Gehenna, ya, Gehenna atau Gehinom, Gehenna atau Gehinom. Nah, lalu dalam bahasa Yunani Gehenna, dalam bahasa Ibrani Gehinom. Lalu orang Arab bilangnya Jahanam, ya, karena tidak ada huruf G di dalam bahasa Arab, jadi bilangnya Jahanam, ya. Ya kalau bilang neraka Jahanam, ya gitu ya, ya neraka Jahanam itu ya mereka bilangnya al Jahanam, ya. Tapi kalau di dalam bahasa aslinya itu adalah Gehenna atau Gehinom. Nah, Gehenna itu adalah sebuah lembah dekat Yerusalem, ya. Gehenna. Sebentar saya tunjukkan ya tempatnya ya. Sebentar. Belum bisa ya, sebentar. Oh, sebentar ya, belum bisa. Oke, tadi kita ya, saya nggak tahu ini kenapa nih. Belum bisa ya, bentar.
Ya, jadi sambil ini ya, sambil tunggu nih ngantung nih ya di tempat saya ngegantung. Eh, bisa ya. Wah, 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 wah. Oh, dah ya, oke. Ini ya. Ya, ada kelihatan ya. Nah, ini ya, saudara ya. Anda lihat, ya. Ini kan bukit Yerusalem ya, Bukit Sion. Yerusalem yang paling atas ini adalah Yerusalem ya, kota Daud. Tempat ada bait suci di sana ya. Lalu di lembahnya ada lembah Kiryat ini ya, lembah sentralnya ini dan lembah Hinom. Ya, namanya Hinom. Nah, makanya Hinom ini disebut dengan Ben Hinom ya. Daerah ini dulu punya seorang yang namanya Hinom. Entah siapakah Hinom ini, pokoknya daerah ini adalah daerah seorang namanya Lembah Ben Hinom. Nah, di daerah ini, di Hinom ini, orang-orang Israel melakukan kejahatan yang amat jahat sekali, saudara ya. Dan mereka mereka itu begitu jahat, saking jahatnya ya, mereka mempersembahkan anak-anak mereka kepada dewa Molok, dewa Molok, dewa api. Nah, mereka memasukkan anak-anak mereka dibakar hidup-hidup, sudah dikorbankan kepada dewa Molok. Itu adalah kejahatan yang paling jahat, karena memang seluruh Kanaan itu dulu ya mempersembahkan korban anak itu biasa. Dan saya kira di seluruh dunia ya, tradisi mempersembahkan korban anak itu ada di seluruh dunia. Bahkan bapaknya Muhammad itu dulu pernah mau disembelih ya buat Hubaal ya. Lalu sama Abdullah ditukar sama kakeknya Muhammad itu, sama kakeknya Muhammad itu, si Abdullah itu, bapaknya Muhammad, itu ditukar dengan 70 ekor unta ya, supaya jangan disembelih. Ya banyak ya 70 ekor unta. Harganya unta berapa ya, saudara ya? Mahal ya, banyak ya harganya unta itu berapa? Ini saya cek ya, saudara ya. Berapakah harga seekor unta? Rp10.000 ya rata-rata ya. Rata-rata 3.000 sampai Rp10.000. 12 juta hingga 14 juta. Jadi harganya sekitar 12 sampai 40 juta. Andai kata kita ambil tengah-tengahnya 20 juta, maka ditukar dengan 140 juta ya. Kira-kira itu ya. Jadi bapaknya Muhammad ditukar uang 140 juta, 140 juta itu kan 20 juta kali 70, 20 juta kali 7 kan sudah 1,4 miliar. Ya, 1,4 miliar itu ya. Dan bapaknya Muhammad itu mau dikorbankan. Jadi di seluruh dunia itu ada ya tradisi
ya tradisi menyembelih atau mengorbankan anak ada di mana saja, ya, kalau di seluruh dunia. Anda bisa tanya ChatGPT ya, gila ya saudara ya. Ya, daerah Venesia, daerah Aztec, Maya, suku Inka, ya, bangsa kuno Eropa, ya, Mesir kuno, Israel kuno, ya, termasuk bapaknya Muhammad ya, ayah Muhammad dikorbankan kepada siapa? Nah, Abdul Muthalib ya. Untuk dewa tertentu, bukan untuk dewa tertentu, pembahasan Nasar ini buat Abdul Muthalib ya. Pakai 100 unta ya, malah bukan 70 ya, 100 unta ya, kira-kira 20 miliar tuh ya. Itu contoh ya, bahwa itu ada ya, Nasar ngorbanin anak, nyembelih anak. Ada, itu pokoknya intinya ada ya. Ya, bukan jawab, oh ini benar-benar diinikan ya, melainkan untuk nasar kepada Allah. Loh, Tuhan yang Maha Esa menurut keyakinan Abdul Muthalib, dan akhirnya digantikan dengan 100 unta. Dan intinya pokoknya ada. Dari mana idenya mau menyembelih anak itu? Dari mana idenya? Ya kan? Dari mana idenya? Kan dari tradisi yang ada. Ya. Ya, clear ya? Ada. Jadi di seluruh dunia tadi ya. Di seluruh dunia itu tradisi mengorbankan anak itu ada ya. Ya, tradisi mengorbankan anak ya dari seluruh dunia. Termasuk nah, di Hinnom itu, Mas, sebentar ya, kita ke Abraham dulu. Abraham itu kan mau nyembelih Ishak. Ya, kalau ditanya mengapa? Ya karena memang tradisi saat itu nyembelih anak itu biasa. Sudah biasa nyembelih anak, tradisi nyembelih anak itu. Ya. Ya, jadi ada memang itu sudah biasa nyembelih anak zaman itu. Nah, kemudian orang-orang Israel kan proselit kepada Yehova, menyembah Yehova. Nah, sejak itu tradisi menyembelih anak itu dilarang, nggak boleh, saudara. Tidak boleh, jangan mempersembahkan anak-anakmu kepada dewa yang menyembelih kepada dewa Molok. Yang terkutuk, saudara ya. Nah, tapi kita nggak mau cerita itu, nanti cari sendiri ya. Kita balik lagi ke tentang Gehenom tadi ya. Nah, kita jadi lagi tentang Hinnom ya. Gehenna atau Hinnom. Nah, coba kita cek ya di Google Earth ya. Gila ya, ada semua ya di internet ini. Anda mau belajar, mau pinter. Nah, Gehenna ya. Nah, ini ya, Valley of Hinnom, Gehenna. Ya. Nah, ini ya, kalau nanti saya nanti kita lewat sini ya. Valley of the Hinnom ini ya. Ya, Valley of Hinnom. Masuk ke lembah ya. Oh, sekarang udah jadi kota ya, saudara ya. Udah jadi bagus ya. Valley of Hinnom or Gehenna. Tempatnya di mana? Nah, ini ya, kira-kira ya. Nanti kita yang ke Israel, yang berangkat ke Israel, ya, Anda lihat akan lihat ya, ini kan Yerusalem. Ini Yerusalemnya, ini Gehinnomnya ya, lembahnya ya. Nah, sejarahnya kita sudah tahu ya, bahwa ternyata kata Hinnom, Gehenna itu dari asal usulnya dari anak-anak Israel yang dikorbankan kepada dewa Molok di dalam perapian dibakar gitu ya. Nah, lalu kemudian di dalam perjanjian lama orang mengenalnya jadi Gehenna Hinnom. Itulah neraka. Ya, dipersembahkan masuk kepada iblis di sana, pada iblis ya kan, dewa Molok itu kan.
yang mau anak-anak kita untuk mati itu kan iblis, ya, si jahat itu. Lalu saudara, kalau kita belajar lagi, ya, ada lagi namanya Hades atau Sheol. Apakah Sheol? Sheol itu adalah tempat dunia orang mati, ya. Jadi kalau Gehinom adalah tempat iblis berada, ya. Gehinom itu tempat iblis berada, di mana dia orang-orang itu dipersembahkan kepada dia, ya, dalam api, ya kan, dalam perapian itu. Nah, maka sebelum orang dipersembahkan kepada dia, itu di situ ada namanya dunia orang mati, Sheol. Nah, di dunia orang mati ini, dunia orang mati atau Sheol. Nah, dari manakah kisah tentang dunia orang mati ini? Kita buka di dalam Yesaya 14, ya. Cerita ini Yesaya ini dibagi menjadi 3, ya saudara, ya. Orang Yahudi itu dan para teolog-teolog percaya bahwa Yesaya ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu yang nulis Yesaya sendiri sampai pasal 42. Lalu sisanya itu yang nulis bukan Yesaya, tapi murid-muridnya Yesaya. Tapi tetap namanya Yesaya. Tapi Yesaya 14 adalah tulisannya Nabi Yesaya sekitar tahun 800 sampai 700 sebelum Masehi, atau kejadian itu sekitar 150 sampai 200 tahun sebelum ada Nebukadnezar Raja Babel. Lalu Yesaya menulis tentang ejekan tentang Raja Babel. Apakah dia cerita tentang Nebukadnezar? Bukan, saudara. Ini kejadiannya jauh sebelum kejadian ada Nebukadnezar Raja Babel itu. Ya. Lihat. Ya, jadi ini tentang ejekan Raja Babel ini tulisannya, ya, bagian pertamanya. Tuhan menyayangi Yakub dan memilih Israel sekali lagi. Lihat, ya. Wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Tuhan mematahkan tongkat orang fasik. Ya kan? Nah, aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi rawa-rawa, dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Loh, salahnya apa? Babel nggak pernah ada urusan sama Israel saat itu, saudara, ya. Nggak pernah, negara Babel itu mengganggu Israel. Tahun 800 itu nggak pernah mereka, ya. Nggak ada urusannya. Dulu sekali, ya, si Nimrod itu, atau Amrafel itu menculik Lot. Tapi setelah itu nggak ada cerita lagi. Babel dengan Israel itu berinteraksi itu tahun 586 sebelum Masehi. Yesaya itu 800 sebelum Masehi. Lalu apa urusannya? Nah, ternyata cerita Babel ini semua sejarah Mesopotamia, sejarah dunia dalam versi Alkitab itu bermula dari Mesopotamia. Ada saya tulis dalam buku saya Khilafah Terakhir, ya. Yang belum punya bukunya silakan beli, ya, di Shopee, ya. Nah, jadi Yesaya 14 ini sebenarnya adalah sebuah nubuatan tentang apa? Tentang asal-usul manusia, kejahatan manusia. Karena ketika Adam dan Hawa itu keluar dari Eden, dia keluar ke arah timur, ya. Dia keluar ke arah timur. Nah, di dalam ke timur itu bangkitlah seorang yang bernama Nimrod. Nimrod itu, ya. Nimrod itu penyembah dewa bulan Sabit, Baal. Tetapi Nimrod ini, ya, juga adalah orang yang mendirikan Menara Babel melawan Tuhan. Jadi kisah tentang Babel ini adalah kisah pemberontakan melawan Tuhan, saudara. Ya, kisah tentang Babel ini. Nah, lalu apa cerita yang dimaksud ini? Nimrod itu berkata, ya, Yehova livne, melawan Tuhan. Siapakah yang melawan Tuhan, saudara? Iblis, kan? Makanya ketika kita lihat, engkau sudah jatuh dari langit, bintang timur putra fajar ini, ya, bahasa aslinya dari ini, ya, Elel ben Sakar. Ya. Atau apa, saudara?
hilal. Hilal itu hilal ya. Bulan sabit. Ya, bulan sabit. Sakar itu artinya penanggalan. Bulan, dalam penanggalan. Ada bulan itu dan penanggalan bulan sabitnya dan penanggalannya. Ya, Hilal bin Sakar berarti bulan pertama. Ya, bulan pertama dalam bulan itu. Ya, itulah bulan sabit. Itulah hilal. Nah, itulah dewa yang disembah oleh Nimrod. Ya, dewa Nana. Ya, dewa Nana. Dewa yang disembah oleh Nimrod. Yang hari ini turun-temurun lambangnya dipakai sama orang Islam. Sama NU segala macam ya. PBNU sama semua Islam di seluruh dunia, sama Ottoman Turki segala macam kan pakai simbol bulan sabit. Simbol bulan sabit itu ya bulan sabit itu sendiri adalah Hubal ya, lambang dari Hubal, dewa yang disembah oleh Nimrod, dewa yang disembah oleh Nabonidus, dan itulah asal usulnya keluarganya Muhammad Hashimid. Dari mana? Dari Nabatean. Ya, dari Nabatean. Jadi kalau ditanya Hashimid itu orang Nabatean, saudara ya. Keluarga Hashimid itu berasal dari Adnan, ya, Abdul Adnan. Ya. Abdul Adnan ini berasal dari Nabatean. Lalu orang-orang Islam berkata, oh Nabatean itu nabat berarti apa? Nebayot. Bukan, saudara ya. Nabat itu bukan nebayot. Nabat ya nabat, NBT. NBTW, nabatewan. Kalau nebayot, NBYT, nebayot. Ya, nun, bet, yot, taf. Kalau nabatean, nun, bet, taf, waf. Ya, nabatean itu. Beda ya. Nah, jadi, orang bingung dengan itu. Kalau Anda belajar sejarah seperti saya, Anda bisa membedakannya. Jadi sekarang tak kasih tahu bahwa itu ternyata berbeda. Bahwa Nebayot itu bukan Nabatean. Makanya orang Islam dengan orang Kristen yang tidak belajar sejarah mengira bahwa Islam itu keturunan Kedar dan Nebayot. Nah, Anda harus pilih mau Kedar atau Nebayot. Tidak mungkin Kedar sama Nebayot urunan sperma jadi orang Islam, jadi Muhammad. Harus salah satu. Muhammad itu keturunannya Kedar atau Muhammad itu keturunannya Nebayot. Tetapi mereka tinggal di daerah Nebayot. Ya. Iya kan? Jadi yang mana nih yang benar nih? Kedar atau Nebayot? Lalu tahun 530 Nabonidus itu memunahkan seluruh keturunan Ismail termasuk anak-anak Nebayot dan anak-anak Kedar. Mati semua di situ. Lalu Nabonidus ya, pengikut dewan Nabonidus itu kan Nabonidus ya. Nabonidus. Kemudian Nabu itu dewa Nabu ya. Dia pergi tinggal di situ. Ya. Tinggal di daerah Nebayot itu. Jadilah Nabutean, seperti orang Kristian. Ya, jadilah Nabutean di situ. Para pengikutnya Nabonidus. Jadi Nabonidus itu menempati tempatnya orang-orang Nebayot dan Kedar, orang-orang Ismail ditempati sama mereka. Nah, si orang-orang inilah yang kemudian menjadi nenek moyang dari cerita Muhammad, kalau Muhammad itu ada. Jadi Muhammad itu bukan berasal dari Mekah atau Madinah, tapi Muhammad itu berasal dari Petra, Yordania, saudara ya. Nih, dari Nabatean ya. Nabatean. Historical landmark of Jordan. Nah, ini ya. Nah, itu ya. Itu ya, saudara ya. Nah, nanti kita ke sana tuh, yang teman-teman yang ke Israel, ya, nanti kita pergi ke sini ya. Teman-teman yang ke Israel, kita pergi ke sini nanti. Ya. Kita masuk ke dalam gua-gua ini ya.
Naik onta ntar ya, temenin naik onta nanti. Nah ini ya, Nabatean ini. Daerahnya orang Nabatean. Coba kita lihat ya. Tuh jauh sekali ya saudara ya dari Mekah ya. Wih, jauh banget tuh. Nah, inilah kisah. Ini kan Mekah tadi, aduh. Ini kan Medina, ini Mekah, ya, ini Nabatean. Kelihatan ya. Kisah Muhammad itu sebetulnya tidak muncul di Mekah, saudara. Karena Mekah itu baru ada tahun 900, kota Mekah itu. Beneran, saudara, ini sejarah. Makanya semua masjid di seluruh dunia, semua masjid sebelum tahun 1000, kiblatnya itu ke Nabatean. Kiblatnya itu ke sini, saudara. Kiblatnya itu bukan ke Mekah. Ya, semua masjid yang dibangun sebelum tahun 1000 itu kiblatnya itu ke Nabatean, ya, ke Petra Yordania ini. Kita nanti ke sana ya, teman-teman ya. Nah, nanti kita ke sana, kita tengok. Ya. Nah, dari sinilah kisah Islam itu berasal. Dari sinilah kisah tentang Nabonidus, Hailal dan Sahar. Ya, hilal itu loh. Dari situlah kisah tentang hilal, bulan sabit itu. Ya, kemudian dihidupkan kembali oleh Nabonidus, kemudian dihidupkan kembali oleh orang-orang Babilonia, Bani Abbasiyah, yang membangkitkan cerita itu, Islamic Golden Age. Dialah yang membangkitkan kisah itu, saudara, mereka itu. Jadi, kisah tentang Muhammad itu dulunya adalah sama dengan kisah Sinbad, Alibaba. Itu satu level itu, Aladin. Itu sama, itu satu cerita, itu 1001 malam. Di dalamnya ada kisah Muhammad itu. Intinya apa, saudara? Inti dari kisah Alibaba, Sinbad, ya, terus Aladin. Intinya kan pemuda masuk ke gua, ada jin. Ya kan? Pemuda masuk ke gua, ada jin di sana. Intinya kan begitu kan kisah itu kan. Lalu pemuda ini mendapat satu kekuatan. Ya kan, mendapat kekuatan baru. Nah, loh Pak, kok ceritanya ke Muhammad? Inilah asal usulnya cerita Hades dan neraka. Inilah kisah tentang neraka itu berasal dari sini. Ya, aku kisah neraka, kisah tentang Hades. Ya, Hades dan neraka. Ya, Hades dan neraka. Ya betul ya, Hades dan neraka berasal. Nah, kita sekarang sudah tahu ya. Dan kita balik lagi. Oh, bukan Yesaya ya, sorry ya, Yesaya. Kita kembali ke sini ya, Yesaya 14, lihat. Dunia orang mati, nah kata dunia orang mati, ya, ini berasal dari kata Sheol. Tempat perhentian, ya. Nah, di mana menyongsong kedatanganmu dijagakannya arwah-arwah bagimu. Semua pemimpin bekas raja-raja bangsa-bangsa dibangunkannya dari tahta mereka. Jadi ini lagi cerita nanti ya saudara ya. Tetapi lihat, sekaliannya mereka mulai ya kan dibangunkannya. Nah, sekarang kan belum kan. Ya engkau telah menjadi lemah, lihat ya. Ke dunia orang mati engkau diturunkan kemegahanmu dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu. Lihat ya, ke dunia orang mati, Sheol, bunyi gambus-gambusmu itu, gambus ya, string. Jadi ada beberapa teolog karismatik seperti Dani Tumiwa, ya, dia bilang waktu iblis dijatuhkan ke bumi, ya, ke dunia orang mati, dia tuh bawa string, saudara. Bawa gitar, makanya dia anti banget sama musik rock ya, si Dani Tumiwa itu ya, anti banget karena dia dirusak, katanya gitar itu dibawa. Coba Anda main piano tuh chordnya nggak nyampe 400, kamu main gitar chordnya bisa sampai 600, saudara. Chord gitar itu Anda ya, tangan jari Anda membentuk chord gitar itu
bisa menciptakan chord-chord baru lebih dari 400 chord. Kalau main piano Anda terbatas cuma bikin maksimum 400 chord. Ya, tapi kalau gitar itu gitar itu maksimum. Kalau gitar itu bisa unlimited chordnya, saudara. Main gitar itu, gitaris itu ya. String itu memang luar biasa ya. Tapi piano sendiri itu string ya. Kalau Anda lihat piano di belakang tuce itu kan string juga. Jadi piano, harpa, gitar itu string, gambus itu ya. Bahasa aslinya coba kita lihat ya. Ayat 11 ya. Ya, as well the sound of your string instrument. Ya, semua yang pakai string, kawak, benang, ya, benang apa? Tali, ya, harpa, kecapi, gitar, mandolin, apalagi saudara, sebutlah, ya, semua ya, biola, cello itu kan, termasuk piano di dalamnya, ya. You lie on a bed of maggot, ya, with a blanket of worm, ulat, ya, maggot, ulat, ya, yang menjijikkan. Itu kan mereka hidupnya dari bangkai kan, di bangkai di situ. Itulah cerita tentang dunia orang mati, saudara. Jadi dunia orang mati itu ada gara-gara si Hillel ini dipecahkan ke bumi. Dan tempatnya dunia orang mati itu ada di muka bumi ini, saudara. Seluruh dunia ini dikuasai oleh dunia orang mati, alam jasmania kita ini. Jadi Anda dan saya hari ini, kalau kamu belum terima Yesus, kamu sedang menghirup dunia orang mati. Makanya orang-orang itu indigo itu melihatnya bolak-balik mayat, jenazah. Kamu ya bolak-balik lihat orang ya yang serem-serem. Orang indigo itu melihat yang serem-serem, saudara. Ya, yang konyol ya kalau ada pendeta masih bolak-balik lihat setan, lihat orang mati, saudara ya. Siapa di sini yang sering dapat penglihatan orang mati? Berarti kamu masih tinggal di dalam Hades. Yang kamu hirup itu udara dari Hades kalau kamu belum percaya Yesus. Ya. Makanya di dalam alam bawah sadarmu tiba-tiba kamu terjaga alam bawah sadarmu yang kamu lihat ya orang mati. Orang yang dicekek gantung diri, orang yang mati kepalanya putus, orang yang mati kepala otak yang hancur. Anda dapat image yang seperti itu kan? Orang-orang yang suka melihat dapat penglihatan paranormal, orang-orang dunia medium-medium, itu yang Anda lihat sekarang ini. Ya. Itulah kondisi dunia orang mati. Kondisi di mana kematian itu berada, kamu mati dalam kondisi apa itu loh, saudara ya. Dan di situ yang ada aroma busuk. Makanya sengsara, orang indigo itu sengsara ya. Indigo itu sebuah apa, saudara? Sebuah berkat atau sebuah, kalau kamu indigonya belum lahir baru, sekutuk. Karena kamu hidupnya ya, kamu masuk dengan ambience dunia orang mati. Saudara, saya nggak ngerti kenapa orang indigo itu takut ketemu saya ya. Belum pernah. Setiap orang indigo itu begitu ketemu saya, dia takut. Saya udah berapa kali aja ya. Paul, ini ada orang indigo. Ini mamahnya minta, atau suaminya minta ketemu Pak Paul. Begitu saya samperin, orang indigo ini nggak mau keluar, saudara. Sudah berkali-kali. Ya, kenapa orang indigo? Saya undang ya, orang indigo, jangan takut, saudara ya. Saya nggak akan menghakimimu. Ya. Banyak orang takut indigo itu, banyak orang indigo takut sama saya nggak tahu kenapa ya. Tapi kalau kamu indigo dan kamu diserahkan kepada Yesus, kamu nanti ngelihatnya paradiso. Ya, nah nanti dulu ya. Jadi kita tahu sebenarnya yang nama Sheol ya, Sheol atau dunia orang mati itu, ya itu adalah tempat di mana kamu mulai menghembuskan nafasmu yang terakhir, lalu kamu melanjutkan hidupmu di sana, melanjutkan kehidupan dunia orang mati, melanjutkan kematianmu maksudnya kan, nggak hidup mati kan.
Lalu oleh orang Islam dibilang siksa kubur. Nah, itu yang namanya siksa kuburnya orang Islam. Dibilang siksa kubur, itulah Seolnya kita. Ya, karena di kuburan itu kan ada belatung, ya kan, singgat, belatung, maggot itu loh. Ya, ulat. Nah, yang itu dimaksud oleh orang Islam. Karena kan orang Islam dia ngambil dari mitologi Yahudi, Targum, ya kan. Ambil dari semua Torah lisannya orang Yahudi, bukan dari yang tertulis. Jadi pemahaman dunia orang mati atau siksa kubur itu sebenarnya adalah ini, Seol, dunia orang mati. Semua orang meninggal mati masuknya ke sana. Contohnya saudara ya. Contohnya ya. Yunus ya. Ya kan, terkenal kan cerita Yunus ini kan. Yunus mati apa hidup? Yunus hidup. Nah, ini pendeta-pendeta banyak yang salah ya. Pendeta-pendeta itu banyak yang nggak ngerti kalau Yunus itu ternyata sudah masuk dunia orang mati. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Yehova dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah Sheol, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Jadi si siapa itu Yunus itu sudah mati, sudah ada di tengah-tengah dunia orang mati, saudara. Ya. Ya, Yunus 2 ayat 2 ya, kita buka ya. Oh, kok dulu letter dulu. Jonah 2 Hebrew text analysis ya, itu ya cara nyarinya nih. And he said, I cry out because the affliction my to Jehovah in hands of me from the belly of the Sheol. Ya, the Sheol itu ya. Dari perut, the belly of the Sheol. Dari dunia orang mati, saudara ya. Sheol tadi ya, Sheol. 7585. Sheol itu adalah Hades. Ya, grave, hell, pit, Sheol ya. Hades itu the wood of the dead. Ya, jadi Yunus itu sudah sampai ke Sheol, jadi jangan mau belum mati Yunus itu. Coba kita tadi lihat ya, blue letter tadi ya, dalam bahasa Yunaninya ya. Dalam Yunus 2 ayat 2 ya. Kai eminen ekonsa tlike to proskurion ton teon mau insulti. Bentar ya. Yunus 2 Jangan kayak ini ya. Ya. Oh, bukan ya. Bukan. Benar ya. Benar ya, khusus amat ya dibuka. Telepon itu aku dan benar ya.
Ini Hades nih ya, nah ketemu nih Hades nih ya. Dari tengah-tengah Hades, nah ya dari tengah-tengah Hades aku berteriak, ya dalam Yunus 2 ayat 2 tadi ya, dari tengah-tengah Hades. Jadi Yunus itu sudah mati. Itu adalah tempat perhentian. Ya, kalau kita lihat lagi ya di dalam Kejadian dalam dunia orang mati ya. Turun. Mana tadi? Nah ini ya, turun ke dunia orang mati. Ternyata ya, si siapa itu dalam Kejadian 37 ayat 35 ya, I will go down to Sheol. Ya. Yakub bilang, aku akan turun ke dunia orang mati. Dia tidak bilang pergi ke paradiso, saudara Yakub itu. Ya. Kejadian 37 ayat 42 ya. Ayat 35. Sekali anak laki-laki perempuan, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Ya, ke Sheol, dia bilang ya. Perginya ke Sheol, nggak ke paradiso ya, ke Sheol perginya. Entah Anda nyadari apa enggak, ya ternyata Alkitab, semua tokoh-tokoh di Alkitab, nabi-nabi di Alkitab juga pergi ke Sheol. Bahkan Daud pun berkata, tali-tali dunia orang mati. Tali-tali dunia orang mati. Ya, menjerat aku. Ya. Itulah sebabnya, ya, sebelum Yesus itu disalib, mati disalib, turun ke dunia orang mati, ke Tartarus ya. Itu ada di mana saudara? Ada di dalam Roma 10 ya. Cuma kita perginya ke ini aja, ke dalam 1 Petrus ya, 1 Petrus 3 ayat 15. Ya. 1 Petrus 3 ayat 17 ini ya. 18. Kristus telah mati untuk dosa kita. Ya, ia membawa kita kepada Allah, ia dibunuh, ya. Dan di dalam roh ia pergi memberitakan kerigma, ya, memproklamasikan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Yaitu roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat. Roh di penjara mana? Terperangkap di dalam Sheol. Kenapa? Karena semua kan oleh air kan, seluruh dunia. Abyssos. Nah, kata lain dari Hades itu, ya, kata lain dari Hades itu tadi, ya, dari ya, nah, ada kata Hades ya. Nama lainnya adalah Abyssos. Kalau dalam ini namanya tadi Sheol ya. Bahasa Ibrani Sheol. Nah, Abyssos atau Hades. Abyssos itu adalah laut yang dalam, saudara. Ada dalam Kejadian 1 ayat 2, maka roh Allah melayang-layang di atas samudera raya. Nah, kata samudera raya itu dari kata di dalam kegelapan, tehum. Ya, di dalam kedalaman tehum. Kejadian 1 ayat 2, ya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi
Nah, ya, gelap gulita menutupi Abyssos. Nah, nanti Anda baca dalam Wahyu 9, ada roh jahat, ada setan jahat, malaikat jahat yang namanya Apollyon atau Abaddon keluar dari Abyssos, ya. Nah, kita buka ya Kejadian 1 ayat 2 ya. Itu ada kata abuso ya atau abiso. Ya, Abyssos. Nanti ayat ini, apa kata Abyssos ini ternyata ada di dalam Wahyu 9, Saudara ya. Dalam Wahyu 9, Anda akan melihat ada ya, raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya adalah Abaddon dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa ini Apollyon. Malaikat jurang maut. Namanya Abaddon atau Apollyon. Artinya destroyer, perusak. Sedangkan kata malaikat jurang maut, the angel of Abyssos, Saudara ya. Di dalam Wahyu 9 ayat 11. Kita buka ya. Nih. Ya, Abaddon Apollyon, Abaddon atau Apollyon ya, dari Abyssos ini, malaikat Abyss ya, malaikat jurang maut. Nah, jadi kita tahu Saudara, ternyata ya samudra raya tadi itu kan Abyssos ya, sementara Abaddon atau Apollyon keluarnya dari Abyssos. Di langit dan bumi yang baru ya, kemarin kita sudah belajar, ternyata tidak ada lagi laut, tidak ada lagi laut, tidak ada lagi Abyssos, tidak ada lagi dunia orang mati. Lalu tiba-tiba kita muncul nih kata Apollyon dan Abaddon, penguasa dari Abyssos. Ya. Terus kita lihat kata Gehinom atau Gehenna, asal usulnya dari orang-orang yang mempersembahkan anaknya dibakar ya kepada Moloch, dewa Moloch. Ya, dewa Moloch ini dewa yang menuntut mengorbankan anak-anak ya. Nah, jadi dikatakan dalam Wahyu 20 nanti iblis naga itu, dan iblis itu dilempar ya ke lautan yang menyala-nyala, lautan api yang menyala. Kemudian si maut ya, Hades ya, maut atau Hades dibuang, laut menyerahkan orang-orang mati di dalamnya, lalu maut dan kerajaan maut semua dilempar ke perapian yang menyala-nyala, lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi apakah isi dari Hades itu, Saudara? Isi dari Hades itu semua orang mati, dan di situ belum ada penghakiman. Wahyu 20 mengatakan belum ada penghakiman. Di sana cuman ada apa, Saudara? Cuman ada ketakutan, retak gigi. Cuman ada ketakutan. Dan dikatakan tadi Sheol itu isinya ulat. Ya. Jadi yang isinya ulat itu ada di Hades, Saudara. Ulatnya tidak mati, ya, ada api di sana. Ya, apinya tidak padam. Jadi api yang apa? Apakah api itu, Saudara? Api yang Anda pahami seperti itu. Apakah api yang itu? Anda bayangkan Anda mati. Ya, jangan mati. Anda kalau sakit sakit gula misalnya kan. Ya kan
kulitmu jadi nggak berasa, saudara. Plus kamu bakar di atas api, kan nggak berasa kan? Kalau kamu mati, ya, kamu dibakar nggak berasa. Artinya, apakah yang perapian seperti apa yang ada di Hades itu? Apakah api-api yang hasil oksidasi itu, saudara? Bukan. Semua itu lagi cerita tentang sebuah metafora. Metafora dari kehidupan kita. Apakah Abisos, apakah samudera yang dalam Abisos itu benar-benar adalah seperti itu, saudara? Seperti kitanya ada di dalam, apakah lautan itu? Kalau kita lihat laut, oh itu tempatnya setan itu. Nah, mitologi Yunani, mitologi Babilonia, semua cerita bahwa ada monster laut, ada kejahatan di dalam laut itu. Karena memang dari situlah cerita semua mitologi Alkitab dan semua mitologi di dalam semua agama di dunia berasal dari Babilonia. Kisah tentang Abisos, Hades, Gehenna, semua itu berasal dari sana, saudara. Makanya mereka punya bahasa yang sama. Kalau Anda lihat orang Yunani pun sama, mereka punya cerita Hades, dewa Hades itu kan dewa kematian itu kan. Sama. Apakah api yang itu? Ya bukan, ya. Bukan api-api yang seperti Anda lihat itu, tetapi api apa itu, saudara? Karena tubuhmu kan sudah mati, kamu kan tidak merasakan lagi dibakar. Yang merasakan adalah jiwamu. Di dalam Hades itu ada ketakutan. Di sana cuma ada kertak gigi, kata Tuhan Yesus ya, di dalam Markus itu ya. Kalau Anda baca di dalam Markus, ya Markus 9 ayat 44 ini ya. Nah, ini ya. Ini Markus 9 ayat 44 ini ya. Ini sebenarnya adalah kutip di ayat aslinya nggak ada, saudara ya. Di ayat aslinya nggak ada karena ya, lihat ya. Yesus berkata, jika tanganmu menyesatkan kamu dari atas ya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, dibuang ke dalam laut. Laut apa yang dimaksud? Abisos. Laut itu kan cerita Abisos tadi kan. Dan jika tanganmu misalkan engkau penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dalam tangan kutung daripada tangan utuh kedua tanganmu dibuang ke Gehenna. Ya, daripada kamu masuk ke Gehenna, dari Abisos dulu baru ke Gehenna. Ini kan, karena kamu tersesat, lalu kamu masuk ke Gehenna. Tuh dalam tanda kurung. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Nah, di situ adalah kutipan dari Yesaya 66 ayat 24 tadi. Jadi ini dalam ayat aslinya nggak ada. Tapi si penerjemah Alkitab ini dia naruh di situ ya. Dia naruh komentarnya dia. Mengingatkan kepada pembacanya itu. Catatan kaki itu loh saudara ya. Bahwa ada ke dalam api yang tak terpadamkan itu. Oh itu ngambil dari Yesaya 66 ayat 24. Maksudnya begitu ya. Terus, jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timbang daripada utuh kedua disambangkan dalam bukit. Diulangi lagi ya, di tempat itu ulatnya tidak mati dan apinya tidak padam. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Ya. Nah, lihat ayat 48, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan apinya tidak padam. Nah, ini baru yang aslinya. Tapi dituliskan di situ, ya. Karena ada sebuah penekanan ya, karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apa kamu menghasilkannya? Setiap orang akan digarami dengan api, setiap orang ya. Supaya apa, saudara? Semua orang ya akan digarami dengan api. Di dalam hidup kita ada namanya baptisan api. Kita semua akan mengalami baptisan api, saudara. Yaitu sebuah proses kehidupan. Kalau kamu menolak proses itu, kamu tidak pernah akan sempurna. Maka kamu akan mengalami
perapian ya yang kekal itu. Kalau kamu responmu benar dengan baptisan api, kamu rela memberikan dirimu di dalam baptisan api, maka hidup kita akan menjadi semakin murni. Karena api itu memurnikan seluruh hidup kita, membuang semua yang kotor dalam hidup kita. Makanya api itu yang akan membuat kita, dalam tanda kutip, menderita secara badani. Ya. Orang-orang yang sudah mengalami penderitaan badani dalam arti baptisan api itu, ya, maka dia tidak berbuat dosa lagi karena hidupnya semakin murni. Ya. Bentar, sedikit lagi deh ya. Di dalam 1 Petrus, ya orang ini udah kita bolak-balik baca di dalam ini ya, dalam lagi ya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempercayai dirimu dengan pikiran yang demikian. Barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ya, penderitaan badani atau baptisan api ini membuat kamu berhenti berbuat dosa. Tapi kalau kamu tolak baptisan api itu, maka kamu akan selamanya, kamu akan pergi ke Hades. Di Hades itu belum dihakimi. Kamu akan menderita dengan api itu, saudara. Dengan ulatnya tidak akan mati, apinya tidak akan padam. Kamu akan merasakan penderitaan badani yang harusnya ada di dunia ini, harus kamu terima ketika kamu difitnah, ketika kamu dicerca, ketika kamu sakit hati, dikhianati, ketika kamu ya mengekang dirimu, hawa nafsumu kamu korbankan, egomu kamu sembelih. Makanya ada 12 karakter kemarin. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, kesetiaan, penguasaan diri. Ada di situ, ada lagi apa saudara? Iman, pengharapan, dan kekudusan. Tetapi kalau kamu masih ada pertikaian, kamu masih suka bertikai, bertengkar, fitnah, jinah, ya, segala kenajisan, maka kamu belum menderita badani. Tetapi penderitaanmu bukan penderitaan badani, melainkan penderitaan yang kamu bikin sendiri. Nah, dari penderitaan-penderitaan itu yang tidak kamu ikhlas, hatimu tidak ikhlas, kamu akan bawa tuh ke dunia orang mati. Itulah isinya dunia orang mati, saudara. Itulah isinya dunia orang mati. Mengapa disebut ulatnya tidak akan mati? Ya karena itulah penderitaan dunia orang mati, dan apinya itu yang kamu bawa itu dari masa hidup yang kamu tolak. Tetapi kalau kamu terima api itu, baptisan api itu, Yesus berkata, kamu akan terima baptisan roh dan baptisan api. Aku membaptismu dengan air, tetapi yang akan datang akan membaptismu dengan roh dan dengan api. Katanya Yohanes kan. Yohanes membaptis dengan air. Manusia kita membaptis dengan air. Tapi Yesus yang akan membaptis kita dengan baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Kita dibaptis roh dulu. Supaya apa? Supaya kita sanggup menanggung baptisan api itu. Anda semua yang sedang mengalami baptisan api, kamu kudu terima, ikhlas hatimu, saudara. Karena ketika kamu ikhlas, kamu terima baptisan api itu, kamu tidak berdosa, kamu berhenti berdosa. Ya, lebih tepatnya berhenti berdosa, bagus sekali terjemahnya, berhenti berdosa. Sehingga kamu pergi masuk ke dunia orang mati. Enggak, karena apa? Kamu tidak berdosa, kamu pergi ke paradiso, ke taman Tuhan, di mana ada kemerdekaan, ada kelegaan di sana. Tapi kalau kamu pergi ke dunia orang mati, maka kamu di sana akan disiksa oleh apa, saudara? Penderitaan yang seharusnya kamu ada di bumi. Kamu tolak, gengsimu kemahalan, egomu tinggi, kamu dengan kesombonganmu, dengan percabulanmu, dengan ya segala kecemaran yang kamu bawa ke dalam Hades itu.
Lalu di Hades itu kamu nunggu. Hades itu isinya adalah semua penderitaan, ya, tadi ya, karakter ya. Semua penderitaan, dalam tanda kutip, bukan menderita karena nggak punya uang. Bukan, saudara. Ya, menderita nggak punya uang itu biasa. Itu bukan penderitaan, karena kamu tidak butuh uang, kamu butuh makan. Ya kan? Kamu tidak butuh uang, kamu butuh sehat. Oh, untuk sehat butuh uang. Itulah makanya kamu tergantung uang. Kamu akhirnya bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah uang. Kamu tidak butuh kaya raya untuk menjadi pandai. Yang butuh kamu belajar. Kamu tidak butuh uang, saudara, untuk hidup layak di muka bumi ini. Ya, yang kamu butuhkan adalah Tuhan. Kamu mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah, kebenarannya. 12 karakter itu tadi yang saya cerita. 12 karakter itu bolak-balik ditulis di dalam Alkitab. Ya, 12 karakter, 12 batu permata itu yang bolak-balik diajarkan di Alkitab. Itu yang kamu butuhkan. Kalau kamu baptisan api itu kamu terima untuk memunculkan kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan dan seterusnya tadi, ya, kamu akan cukup makan. Kalau kamu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan dalam hidupmu, ya, ada kesabaran, ada kerendahan hati, ya kan? Dalam kasih kan ada kerendahan hati, tidak sombong, kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan, ya kan? Kasih itu kan sabar, tadi kan murah hati. Kalau kamu ada kasih dalam hidupmu, kamu tidak akan pernah kelaparan, saudara. Kamu tidak akan pernah kamu mengalami penderitaan-penderitaan yang lain. Tapi penderitaan badan ini adalah penderitaan akibat orang difitnah, dicaci maki, sehingga kita jadi sabar. Bagaimana kita tetap bersukacita di dalam kemiskinan, kita bersukacita di dalam tekanan pekerjaan yang luar biasa, di dalam fitnahan, di dalam diskriminasi. Penderitaan itu bukan diskriminasinya. Penderitaan di mana adalah ketika kamu tetap bersukacita, tetap sabar, tetap lemah lembut, tetap murah hati. Itu yang dimaksud dengan penderitaan itu. Kemudian kamu bawa tuh dalam kematianmu, kamu pergi ke Paradiso. Karena di Paradiso itu isinya 12 permata itu. Atau kamu lanjutkan, ya, kamu bawa karena kamu nggak tuntas sekolahmu. Baptisan apinya nggak tuntas, kamu bawa ke Hades. Disitulah api itu kan, ya, egomu, waduh ya, egomu. Ego itu menderita, saudara. Orang dengan ego yang besar itu menderita sekali, saudara, ya. Gampang tersinggung, gampang ngamukan, sombong, angkuh, menderita. Orang yang tidak sabaran itu kamu pikir enak, saudara. Orang yang ngamukan itu kamu pikir enak. Saya ini temper, ya, nggak enak, saudara, hidup dengan temperamen seperti saya ini. Menderita sekali. Waduh, nggak karu-karuan. Kamu pikir orang-orang yang pelit itu hidupnya enak, saudara? Enggak, orang kayak saya itu lebih nikmat, ya. Murah hati, nggak pelit. Kamu pikir orang-orang sombong itu hidupnya enak? Kamu pikir orang-orang yang berzina itu, orang-orang yang cabul itu, kamu pikir hidupnya enak? Tiap malam, wah, gelisah, ya. Badannya panas, gelisah ke sana, ya kan? Karena apa? Karena libidonya membangkitkan, bergejolak, ya kan? Libidonya itu nggak enak, saudara. Kamu itu orang begitu. Nah, itu kemudian dibawa ke Hades itu. Itulah penderitaan. Itu yang kamu alami di Hades itu. Beda kalau kamu sekarang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, Yohanes 3 ayat 18, ayat terakhir, ya. Yohanes 3 ayat 18. Habis ini kita tanya jawab yang sedikit, ya. Kalau mau tanya, kalau nggak ada kita skip aja. Barang siapa percaya kepadanya tidak dihukum. Artinya apa? Kamu nggak akan masuk ke Hades. Barang siapa percaya kepadanya, kamu tidak masuk ke Hades. Kamu hari ini sudah pindah ke Paradiso jiwamu. Karena Paradiso dan Hades ini kan nggak cerita 3 dimensi. Bukan cerita 3 dimensi, saudara. Badan kita ini 3 dimensi, badan ini. Tetapi jiwa ini kan bukan 3 dimensi. Paradiso atau Hades. Sekarang seluruh dunia, seluruh alam jasmani dikuasai oleh Hades. Lah kamu ada di Hades sekarang. Para indigo ini, para orang-orang ini melihatnya orang mati. Melihatnya penderitaan orang mati.
Tetapi ketika kamu masuk ke paradiso, ketika kamu percaya kepada Yesus, kamu berarti sepakat ampuni. Kamu berarti sepakat memberi, bersedekah. Kamu sepakat mencintai. Hatimu menang, saudara. Hatimu bahagia. Kamu ada di paradiso. Sehingga kamu sekarang tahu ada di paradiso, ada di Hades, kamu tahu. Di Hades tempatnya di mana ego itu dilampiaskan, di mana kepelitan itu, kekikiran itu dilampiaskan. Dan itu kamu menderita, orang kikir itu menderita, orang yang sombong menderita, orang yang angkuh, orang yang sakit hati itu menderita, menyimpan dendam itu menderita. Itulah isinya Hades, saudara. Kamu mau di tempat di mana ada 12 batu permata, kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, di mana selalu ada cinta, di mana selalu ada damai sejahtera, di mana selalu ada sukacita, di mana selalu ada kesabaran. Orang situ sabar semua. Orang situ ya hidupnya sabar, di mana ada kelemah lembutan, di mana di situ ada orang-orang yang menguasai dirinya, orang-orang yang setia, orang-orang yang penuh dengan iman dan pengharapan. Kamu mau tempat tinggal yang kudus, nggak ada kecemaran. Apa mau hidup di tempat orang yang isinya melampiaskan hawa nafsunya dengan pertikaian, dengan seks, nggak, itu surganya Islam, saudara ya. Apa yang kamu inginkan selama di dunia ini, bunuh orang, apa segala macam, ada tuh di surganya Islam tuh, termasuk seks. Kamu semua akan masuk dalam surgamu masing-masing. Kamu ngidam-ngidamkan apa, yaitu kalau saya mengidamkan kasih sukacita 12 batu permata itu, saudara. Ya, hari ini kita tahu kita ada di mana, mulai hari ini. Nah, kalau kamu masih hidupnya dikuasai oleh kecemaran, ya kamu sudah tahu kamu ada di situ, dan itu menderitakan. Lalu kamu kan cari pelampiasan, dan kamu nggak puas, pengen lagi kan? Dan itu menderita sekali, dan itu kan kamu bawa tuh ke Hades tuh. Di mana ulatnya tidak akan mati, itulah dunia orang mati. Dan apinya tidak akan padam, itulah baptisan api yang seharusnya kamu tanggung di dunia yang nyata ini, kamu untuk supaya kamu jadi permata, tapi kamu nggak mau, kamu tolak. Akhirnya kamu tinggal di Hades sampai dengan hari penghakiman. Tok 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 palu, saudara. Ya, di dalam Hades kamu bisa salahkan orang lain. Aku bunuh diri karena pacarku berkhianat. Aku bunuh orang dulu, aku bunuh suamiku karena dia selingkuh. Aku dulu merampok, dulu aku mencuri karena ini. Kamu bisa salahkan semua orang. Ini karena Jokowi. Ini salahnya gara-gara ijazahnya Jokowi palsu. Kamu bisa salahkan semua orang, saudara. Oh, ini salahnya Gilbert. Kamu bisa salahkan semua orang di Hades. Karena kan belum dihakimi. Kamu tidak dikasih tahu sebuah film yang panjang tentang hidupmu. Gara-gara keputusanmu itu, maka orang lain di sana mati itu. Gara-gara kamu tidak mau nutup pintu, males. Kamu tidak mau cepat-cepat bangun, maka anakmu mati. Gara-gara kamu bertengkar dengan istrimu, anakmu bunuh diri. Kamu pikir anakmu bunuh diri karena dia lemah mental, bukan. Karena kamu dengan istrimu tidak baik. Kamu boleh salahkan semua hal. Tetapi ternyata di film itu kesalahan kita ketok palu, saudara. Kita kaget, ternyata salahnya kita. Itulah penyesalan yang amat sangat. Hukumanmu itulah itu. Hukuman yang kamu tahu bahwa itu salahmu sendiri. Itu hukuman yang paling hukum, saudara. Hukuman yang paling berat. Kamu tahu bahwa itu salahmu sendiri. Kamu sekarang, itu di Salemba itu ya. Saya kan pernah masuk Salemba itu. Di Salemba itu, orang semua kenapa dipenjara? Karena salahnya dia. Aku salah begini karena begini. Wah, semua orang ketok-ketok palu dibuka ceritanya semua. Ini loh, kaitannya ini semua, saksi-saksi diceritain semua, dirangkai. Ya kan, ketok palu kan. Lagi belum sidang kan semua, karena ini dia gagal, karena salah. Itu saja masih bisa nyalain orang, karena kan orang nggak tahu. Tapi di hari penghakiman, semua dibuka. Kamu nggak bisa nyalain siapa-siapa, bahwa ternyata itu salahmu sendiri. Bahkan bukan salahnya setan. Kamu nyalakan iblis ya kan, ini salahnya iblis nih. Maka si jahat itu dimasukkan juga. Udah nih kata hukum tuh. Ini kan ada kejahatan di muka bumi ini, Pak. Ya udah kejahatannya saya hukum tuh. Karena kenapa? Ya kamu kan tetap salah kan, ikuti kejahatan itu kan. Ya si penipu ini kan,
tipuan itu pun dimasukkan ke neraka, saudara. Si penipu itu kan, iblis itu yang kamu bilang iblis tadi, Helel ben Sakar itu kan. Makanya surganya Kristen penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, ya kan? Lemah lembutan, penguasaan diri, kesetiaan. Surganya Islam penuh dengan apa, saudara? Oh lala bebe, ya jus. Tiap hari pesta seks apapun. Habis itu ada pesta mabuk-mabukan, ada pesta seks. Lalu apa bedanya sama kali jodoh? Kamu mau masuk surga yang seperti itu atau mau masuk surga yang penuh dengan kasih, ya, sukacita, damai sejahtera? Perang naga apa? Naganya saja sudah dimasukkan ke neraka, kok perang naga? Oh, naganya dimasukkan ke neraka kok. Ya kan? Nah, itulah. Kamu masuk surga yang penuh seks. Oh, bayangin, apa bedanya sama? Kamu coba pergi kali jodoh. Ya, atau pergi ke Alexis. Masuk suasana begitu. Kalau kamu orang yang setia dengan istrimu, orang yang waras, ya, kamu ajak kan? Nggak enak, saudara. Masuk ke sana. Saya pernah masuk ke Alexis, saudara, ya, saya ngantar tamu. Ada istri datang nangis dari suaminya. Bayangin, saudara. Kasihan ya, nggak punya duit uangnya. Aduh, kasihan. Kamu masuk surganya Buddha, sama surganya Buddha kan hening, ya hening, sepi, senyap, kosong, melompong, saudara. Anda mau masuk ke sana, karena Anda di muka bumi ini, Anda ruwet pikiranmu, lalu Anda malam-malam lihat di langit yang gelap itu penuh dengan keheningan, saudara. Tegum, kekelaman. Kekelaman, tegum itu, saudara ya. Kekelaman, itulah Abysos, saudara. Surga yang penuh dengan keheningan, senyap, kehampaan. Anda mau masuk surga itu, ya boleh, kamu jadi Buddha. Anda mau masuk surga yang mana? Jadi surga itu bukan cuma satu, Gilbert itu salah ngawur tuh ya. Saya nggak tahu Gilbert belajar teologinya di mana dia dulu ya. Tapi ngawur, siapapun yang ngajari dia salah pokoknya. Buddha itu punya cita-cita masuk surga yang seperti itu. Surganya Buddha itu bukan surganya kita yang penuh dengan sukacita. Weh, senang saudara. Surganya kita penuh dengan sukacita. Sukacita kan bukan diam-diam. Nggak diam begitu, nggak hening. Yang namanya sukacita itu nggak mungkin hening, saudara. Penuh dengan sorak-sorai. Ya, penuh dengan nyanyian. Senang siapa senang nyanyi? Saya mah senang nyanyi. Makanya saya senang, saya masuk surga saya penuh dengan sukacita di sana. Ada tarian, ada sukacita. Ada berbagai alat musik, saya main berbagai alat musik, saya senang. Di surga saya bayangin di surga itu seperti itu. Ya. Anda mau masuk surganya siapa? Anda mau masuk surganya Sunggokong itu. Surganya Sunggokong itu yang dewa-dewanya berkelahi sendiri gara-gara rebutan pacar kan? Iya kan? Kan dewa langit itu dewa-dewanya di surganya Sunggokong itu kan rebutan pacar itu. Lah kamu masuk surganya dia ya boleh. Nanti pacarmu direbut sama orang lain, nanti kamu marah lagi. Akhirnya nggak jadi surga lagi kan? Terjadilah prahara di surga. Sunggokong naik ya, seekor liar, nakal, brutal, diobrak-abrik itu surganya sama Sunggokong. Lah kalau kamu masuk surganya Sunggokong ya boleh ke sana, saudara. Saya emang nggak mau masuk surga yang begitu. Saya mau masuk surga yang penuh dengan ada kesetiaan, ada damai sejahtera, ada kelemah lembutan. Orang nggak perlu gundul mupeang, nggak perlu begitu, saudara ya, nggak perlu dimaki-maki. Saya mau pengen surga yang begitu ya, saudara. Surga yang penuh dengan penguasaan diri, surga yang penuh dengan kekudusan, yang selalu ada iman, kesetiaan, ada iman panjang ya, kesetiaan, ada penyertaan Tuhan di sana, dan ada pengharapan yang indah. Ya kan, orang-orang berharap sesuatu kan senang bahagia, saudara. Orang kalau tidak punya pengharapan dia mati. Nah itulah. Kalau kamu hari ini percaya kepada Tuhan Yesus, kamu akan masuk surga yang seperti itu. Kalau kamu hari ini percaya kepada Muhammad, maka ya kamu hidupnya nanti. Kalau sekarang, Yesus berkata, hari ini juga kamu bersama dengan aku di Paradiso. Hari ini kamu berpindah. Tapi kalau kamu percaya sama Muhammad, nanti kalau udah mati, kamu pergi ke Kalijodo, pergi ke Alexis. Kalau kamu percaya kepada Buddha, nanti kalau kamu bereinkarnasi terus-menerus, kamu sempurna. Kalau kamu tidak jadi kucing, kalau kamu tidak jadi biri-biri, kalau kamu tidak jadi kecoa, nanti kamu akan mencapai keheningan, senyap,
tehu kosong melompong, ya makin melompong. Kalau kamu mau percaya sama surganya Sun Wokong, ya kamu nanti itu tadi, nanti istrimu diambil sama tetanggamu, saudara. Kamu mau surga yang mana? Saya mau surga yang Tuhan Yesus. Karena kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kemahan, lembutan, ya kesetiaan, penguasaan diri, kesabaran di sana. Ada murah hati, ada kemurahan hati, saudara. Ada apa, saudara? Di sana ada rendah hati, ada kerendahan hati. Di sana ada kekudusan. Saya mau masuk surga yang begitu. Kalau Anda mau masuk surga yang lain, terserah. Ya, itu pilihanmu. Nah, isi Hades sudah saya ceritain. Ternyata semua penderitaan yang kamu tolak, semua proses kehidupanmu yang kamu tolak untuk mencapai 12 permata ini, kamu tolak, kamu tidak mau. Nah, kemudian kamu di Hades itulah kamu akan mengalami itu semua. Dan kamu nyalain orang lain, kamu nyalain saya, kamu nyalain Gilbert, kamu nyalain Jokowi. Kemudian di hari penghakiman, tok, kamu nggak bisa nyalain siapa-siapa. Itulah neraka. Di dalam kekekalan cuman ada penyesalanmu saja. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, silakan.